Oh ya, balik lagi di Cerita Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang hitungan sederhana untuk soal UAS tahun 2018-2019 di UAS Perpajakan 2 di Pakistan. Oke guys, kita lihat nomor 1. Sebuah perusahaan menggunakan metode penyusutan dan amortisasi garis lurus dengan kebijakan akuntansinya. Jadi dia menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk akuntansi. Kemudian untuk keperluan perpajakan, perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan, dan untuk bangunan menggunakan metode yang sesuai dengan pajak pajakan yang berlaku. Ya kalau bangunan memang harus garis lurus ya guys kalau dipajak. Oke, kita lihat di sini mesin produksi, mesin dibeli tahun 2000, mesin produksi ya guys. Dibeli tanggal 25 Januari 2018 seharga 400 juta dengan perkiraan masa manfaat 3 tahun. Dalam ketentuan perpajakannya, mesin masuk ke dalam kelompok 1. Oke. Nah, di sini guys, karena ini kan 2018 ya. Padahal ini yang diminta tahun 2019 kan. Ya berarti 400 juta ini disusutkan full ya kalau tahun 2019 ya. Udah berarti 400 juta. Ini secara akuntansi dulu ya. Secara akuntansi berarti 400 juta dibagi 3 ya. Yaitu 133 333 333. Kemudian secara pajak ya, secara pajak karena dia masuk kelompok kelompok 1 ya, berarti 4 tahun guys. Nah berarti kan kalau kita hitung tahun pertama nih, tahun pertama kan berarti 400 juta dikali 50% gitu ya. Kan kelompok 1 tuh 50% ya guys, berarti 200 juta. Nah berarti ini kan penyusutannya nih, berarti nilai sisa bukunya 200 juta. Nah kalau tahun kedua kita lihat berarti 200 juta gitu kan, dikali 50% jadinya 100 juta. Nah berarti secara pajak dia 100 juta guys di sini. Dan secara akuntansi 133333. Berarti gimana? Dia dikoreksi. Ini dikoreksi fiskal. Secara akuntansi lebih besar daripada secara pajak. Berarti koreksi fiskal positif. Ya. Senilai 333. Oke. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Di atasnya aja ya. Bangunan. Oke. Bangunan dibangun mulai 14 April 2018 dan selesai pada tanggal 5 Juli 2018 dengan nilai perolehan sebesar 400 juta. Perkiraan masa manfaat bangunan tersebut adalah 25 tahun. Nah ini karena SPT PPh dan 2019 ya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh perhitungan tanggal 25 Juli 14 April itu nggak ngaruh. Tapi kalau di sini sih dimulai penyusutannya tanggal 25 Juli ya guys. Nah bangunan berarti secara akuntansi ya, secara akuntansi dia 800 juta ini dibagi dengan 25 tahun ya, sehingga per tahunnya adalah 32 juta. Kemudian secara pajak 800 juta dibagi, kalau bangunan permanen 20 tahun ya guys, berarti 40 juta. Nah secara pajak lebih besar, berarti dia dikoreksi negatif senilai 8 juta. Oke, kemudian masuk ke yang terakhir, software guys. Software rancang bangun robot diperoleh 2 Januari 2018 dengan harga 500 juta. Diamortisasi dengan masa manfaat 4 tahun. Ini juga nggak ada ngaruhnya guys. 2 Januarinya ya udah 500 juta dibagi 4 ya, yaitu ya dibagi 4 ya guys di sini, yaitu 125 juta guys, 125 juta. Nah kemudian secara pajak ya 4 tahun juga, berarti kelompok 1 ya. Secara akuntansi, secara pajak berarti kan 500 juta dikali 50% gitu ya, 250 juta. Ini kan awalnya kan 500 juta.
Berarti sekarang nilai sisa bukunya tinggal 250 juta. Kemudian yang tahun pertama, tahun kedua berarti 250 juta dikali 50%, yaitu 125 juta. Nilai sisa buku 125 juta. Nah, berarti 125 juta ini ya penyusutannya ya. Sedangkan secara akuntansi 125. Berarti dia tidak ada koreksi fiskal. Oke, nomor 1 sudah selesai. Kita masuk ke soal nomor 2. PT Nusantara 1 dalam tahun pajak 2019 menerima dan memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Di negara X, PT Nusantara 1 memperoleh penghasilan usaha 1 miliar dan dikenai PPh di luar negeri adalah 300 juta. Nah, di sini berarti 30% ya, guys. Oke, kemudian di negara Y, PT Nusantara 1 menerima penghasilan berupa bunga 3 miliar, dapat P3B. Nah, P3B-nya itu 10%. Ya. Kemudian tapi dia dikenakannya 450, which is ini adalah 15%. Negara Z menerima kerugian, nah kerugian ini nggak perlu. Masalahnya itu dalam negeri adalah 4 miliar. Oke. Untuk soal ini akan gue kasih tahu dua cara, guys. Ada cara cepatnya, ada cara biasanya ya. Ini adalah hitung kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tahun pajak 2019. Oke, kita bikin satu-satu ya, guys. Yang pertama dari negara X. Negara X kan berarti dia penghasilan dari luar negerinya adalah 1 miliar ya. Kita hitung ya. Jadi kalau dari yang dipotong di luar negeri kan sudah jelas ya. Nah, sekarang kita hitung yang menurut perhitungan di Indonesia. Berarti 1 miliar kemudian dibagi dengan penghasilan kena pajak 8 miliar ya. 1/8 dikali PPh terutang 2 miliar. Oke, berarti berapa nih? 1/4 250 juta. Betul ya, 250 juta ya. Nah, 250 juta. Kalau kita bandingin sama 300, lebih gede mana? Nah, lebih kecil mana? Lebih kecilnya 250 juta. Nah, berarti yang bisa dikreditkan untuk yang dari negara X adalah 250 juta. Kemudian negara Y. Negara Y berarti negara Y itu kan berarti penghasilannya adalah 3 miliar. Dibagi 8 miliar dikali 2 miliar. Hasilnya adalah 3 kali 2 6 bagi 8 750 juta gitu ya. Nah, sedangkan dipotong di luar negeri adalah 450 dan tarif P3B nya adalah 10% kali 3 miliar ya, 300 juta. Nah, gini guys, ya menurut PMK sebentar gue lihat dulu. PMK nya adalah PMK nomor PMK 192 ya guys. PMK 192 PMK 03 2018 disebutkan bahwa yang dibandingkan tuh 3 guys. Yang pertama adalah terkait dengan perhitungan tadi ya, yang perhitungan tertentu ya, yang penghasilan dari luar negeri bagi penghasilan kena pajak dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Kemudian pajak yang dibayar di luar negeri. Nah, apabila dia ada P3B juga dibandingkan dengan pajak menurut P3B ya, menurut P3B. Nah, dalam hal ini kita lihat pajak yang perhitungan tertentu adalah 750 ya. Kemudian yang dibayar di luar negeri benar-benar adalah 450 juta dan yang di menurut P3B 300. Nah, ternyata yang paling kecil adalah yang menurut P3B 300 juta. Berarti yang bisa dikreditkan hanya yang sesuai dengan P3B yaitu 300 juta. Sehingga berapa PPh kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang bisa dikreditkan adalah 250 juta ditambah 300 juta atau 550 juta. Nah, ini cara biasanya guys. Kalau cara cepatnya gimana? Cara cepatnya gini. Kalau di sini kita udah tahu bahwa dia menggunakan tarif 25%. Ini kita lihat ya. Jadi di sini dulu nih kita lihat nih.
penghasilan kena pajak, PPh terutang. Oh, ini kita tahu bahwa PPh terutangnya adalah 25%. Artinya dia pakai pasal 17 nih. Ya, yang tarifnya full 25%. Nah, kemudian di sini kita lihat di negara X kita lihat. Negara X ternyata tarifnya 30%. Ya kan? Nah, kita lihat lebih gede 25% atau 30%? Lebih kecil 25% atau 30%? Berarti pasti lebih kecil 25% kan? Nah, kalau dia lebih kecil yang tarif menurut tarif di Indonesia 25%, maka pasti yang bisa dikreditkan PPh pasal 24-nya adalah sesuai dengan tarif di Indonesia. Ya, berapa itu? Yaitu 25%. Gimana caranya? Udah 25% dikali dengan penghasilan dari luar negeri, yaitu 1 miliar atau 250 juta gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang negara Y, kita lihat negara Y. Negara Y ternyata di sini menurut P3B 10%, menurut yang dibayar sendiri 15%. Kita bandingin dengan tarif di Indonesia kan 25%. Nah, lebih kecil, yang paling kecil yang mana? Yang 10%. Nah, berarti yang bisa dikreditkan adalah 10% dikali dengan penghasilan dari luar negerinya, yaitu 3 miliar, yaitu 300 juta gitu guys. Itu cara cepatnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dihitung lama-lama, tapi bisa dihitung dengan cara tersebut aja. Cari yang lebih tarif yang paling kecil seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya tarifnya pasal 31E gimana guys? Nah, kalau tarifnya pasal 31E memang jadi lebih sulit. Kita harus cari dulu tarif efektifnya. Cara nyari tarif efektif gimana? Ya, PPh terutang dibagi dengan penghasilan kena pajak. Ya, berapa tarifnya di situ? Kemudian kita bandingkan dengan berapa tarif di luar negeri. Seperti itu. Ya, caranya gitu ya guys. Oke, kira-kira itu dulu yang gue sampaikan. Nanti untuk soal 3 dan 4-nya akan gue lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.